Antasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Wali dari kelas 11 4. Di sini saya akan menjelaskan biografi Pangeran Antasari beserta perjuangan beliau melawan VOC. Pangeran Antasari adalah salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Kalimantan Selatan. Beliau dikenal luas karena memimpin perlawanan sengit terhadap penjajahan Belanda di wilayah Banjar. Perjuangannya yang terkenal lelah menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa. Latar belakang Pangeran Antasari. Pangeran Antasari lahir pada tanggal 20 Februari 1809 di Keraton Pagatan, Kesultanan Banjar. Beliau memiliki garis keturunan bangsawan dan memiliki pengaruh yang cukup besar di wilayah tersebut. Namun, Pangeran Antasari tidak hanya dikenal sebagai seorang bangsawan, melainkan juga sebagai sosok yang sangat peduli pada rakyatnya. Perjuangan melawan VOC. Perlawanan Pangeran Antasari terhadap VOC dimulai pada tahun 1859. Beliau berhasil mempersatukan berbagai suku di Kalimantan Selatan, terutama suku Dayak, untuk bersama-sama melawan penjajah. Perang Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari menjadi salah satu perlawanan paling sengit dan berkepanjangan di Indonesia. Beberapa faktor yang memicu perlawanan Pangeran Antasari. Yang pertama ada eksploitasi sumber daya alam. VOC melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam di Kalimantan Selatan, seperti batu bara dan hasil hutan, yang merugikan masyarakat setempat. Yang kedua, pelanggaran terhadap adat istiadat. Tindakan sewenang-wenang VOC yang melanggar adat istiadat dan nilai-nilai. Yang kedua, pelanggaran terhadap adat istiadat. Tindakan sewenang-wenang VOC yang melanggar adat istiadat dan nilai-nilai luhur masyarakat Banjar semakin memancing kemarahan rakyat. Yang terakhir, ada upaya Belanda untuk memperluas wilayah kekuasaan. Belanda terus berusaha memperluas wilayah kekuasaannya di Nusantara, termasuk di Kalimantan Selatan. Strategi perlawanan Pangeran Antasari. Pangeran Antasari menggunakan taktik gerilya untuk melawan VOC. Beliau dan pasukannya sering melakukan penyergapan mendadak terhadap pos-pos Belanda yang menyerang jalur komunikasi dan melakukan penyerangan terhadap perkebunan dan tambang milik Belanda. Tantangan yang dihadapi Pangeran Antasari tidaklah tantangan yang dihadapi. Perjuangan Pangeran Antasari tidaklah mudah. Beliau menghadapi berbagai tantangan antara lain yaitu perbedaan kepentingan di antara para pemimpin. Tidak semua pemimpin di Kalimantan Selatan mendukung perjuangan Pangeran Antasari. Kekuatan militer Belanda yang lebih unggul. VOC memiliki persenjataan dan pasukan yang jauh lebih modern dan terlatih dibandingkan dengan pasukan Pangeran Antasari. Yang terakhir, kondisi geografis yang sulit. Medan perang yang berupa hutan belantara dan sungai-sungai besar menyulitkan pergerakan pasukan Pangeran Antasari. Akhir hayat Pangeran Antasari. Meskipun telah berjuang dengan gigih, Pangeran Antasari akhirnya wafat pada tanggal 11 Oktober 1862. Namun semangat juang beliau terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa. Perjuangan Pangeran Antasari telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Warisan Pangeran Antasari. Pangeran Antasari adalah sosok pahlawan yang sangat dihormati oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan Selatan. Beliau menjadi simbol perjuangan melawan penjajahan dan semangat kebangsaan. Nama Pangeran Antasari diabadikan dalam nama jalan, sekolah, dan berbagai fasilitas umum lainnya di Indonesia. Nilai-nilai yang dapat kita teladani dari Pangeran Antasari. Semangat juang yang tinggi. Beliau tidak pernah menyerah dalam menghadapi segala tantangan. Yang kedua, cinta tanah air. Beliau rela berkorban untuk membela tanah airnya. Yang ketiga, keadilan sosial. Beliau memperjuangkan keadilan bagi rakyatnya. Yang terakhir, persatuan. Beliau berhasil mempersatukan berbagai suku untuk melawan penjajah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang Pangeran Antasari dan perjuangan beliau melawan VOC. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.